Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Nodax, atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Hah? Yang habis diputusin tapi masih gagal move on? Tenang guys, pokoknya buat kawan Movel yang udah subscribe, aku doakan semoga semakin sukses biar yang mutusin nyesel. Amin. Well, film 13 Bom di Jakarta itu semacam gebrakan ambisius dari sutradara ternama Anggi Dwi Sasongko. Film terbarunya menawarkan aksi laga kriminal yang cukup segar di mata penonton, terutama aku ya. Dan filmnya udah rilis kemarin 28 Desember 2023, dibintangi jajaran bintang ternama. Tentunya ada Rio Dewanto, Lutesa, Chico Kurniawan, Ardhito Pramono, Muhammad Khan, dan masih banyak lainnya ya. Kisahnya berpusat di Jakarta, kota yang sibuk dan panas, yang mendadak kacau dan mencekam. Itu terjadi akibat teror yang enggak pernah diprediksi oleh siapapun. Teror itu berupa ancaman 13 bom yang sudah disebar di berbagai lokasi oleh kelompok teroris. Satu-satunya jalan untuk menghentikan serangan adalah dengan membayar imbalan miliaran rupiah dalam bentuk Bitcoin kepada pemimpin teroris bernama Arok. Gilanya, suasana kian kacau ketika sosok Oscar yang diperankan oleh Chico Kurniawan dan William yang diperankan oleh Ardhito Pramono menjadi sorotan Badan Intelijen Negara dan agen rahasia yang mana mereka dicurigai terlibat dalam ancaman teror bom itu. Nggak sampai di situ saja, keadaan semakin semrawut ketika tim agen rahasia mencurigai adanya penyusup dalam tim itu sendiri. Mantap ya. Jujur ya, saat baca sinopsisnya aku ngerasa ini itu bakalan keren. Tapi aku nggak mau berekspektasi berlebihan, dan maka dari itu aku nonton di hari pertama. Dan ternyata surprisingly ini sangat-sangat keren. Visual dalam film ini sangat mengesankan. Dari pandanganku saat tadi malam nonton, aku rasa ada 2 hal yang cukup menonjol. Pertama, kemungkinan penggunaan praktikal efek yang efektif, juga kemungkinan balutan efek CGI di beberapa scene. Keduanya dipadukan dengan sangat baik sehingga hasil visualnya begitu mengesankan, juga meyakinkan pada setiap momen yang diperlihatkan kepada penonton. Jelas ya, setiap aspek teknis sesuai dengan biaya produksi yang mahal. Pada fase awal film dibuka dengan ketegangan yang intens. Entah mengapa ketegangan dan urgensi di dalam film ini nggak cuma sekadar cerita lagi tegang, tapi benar-benar terlihat nyata dalam keadaan yang lagi tegang. Seolah-olah penonton dilibatkan ketegangan yang ada di dalam film itu. Hal ini jelas dihasilkan dari naskahnya yang solid dan juga dinamis, juga oleh arahan sutradara yang terlihat tahu betul kemana arah filmnya mau ditonjolkan. Akan tetapi, aku agak aneh dengan karakter para aparat yang terlibat dalam teror teroris. Mereka dibikin selalu melakukan kesalahan, jadi kesannya kayak mereka melakukan tindakan yang bego, terlepas bahwa sebenarnya itu juga menjadi refleksi dari kenyataan yang ada. Hanya saja itu kesannya jadi kayak lagi nyubit halus pihak tertentu di negeri tercinta kita ya. Kemudian pada babak pertengahan film, agaknya alur yang tadinya satset dan intens jadi agak kendur. Menurutku loh, nggak buruk sih. Jadi kesannya penonton diberikan kesempatan untuk menyimak sejenak dengan perjalanan para karakter dengan cukup slow.
Ini kayak penonton dibikin bernapas sejenak. Setelah tadinya di awal-awal disajikan sesuatu yang tegang, tembak-tembakan, dibuat untuk santai sejenak. Iya, maksud aku gitulah ya. Well, penampilan aktor-aktor seperti Rio Dewanto, Lutesa, Muhammad Khan, dan Chico Kurniawan memberikan dimensi emosional yang kuat pada film ini. Lutesa nyatu banget dengan karakternya, sedangkan Muhammad Khan semakin kelihatan potensi cemerlangnya sebagai salah satu aktor yang patut diperhatikan ke depannya nanti. Well, film ini juga berhasil menyampaikan nuansa emosional, terutama dalam menggambarkan motivasi Arok sebagai seorang teroris. Jelas ya, Rio Dewanto mencuri perhatian sebagai Arok. Penonton dapat merasakan tujuan dan emosi karakter tersebut. Sekalipun tindakannya dianggap salah, entah mengapa aku malah memaklumi motivasinya. Yakin deh. Dengan visual yang mengagumkan, aksi laga yang menegangkan, dan karakter-karakter yang mendalam, film 13 Bom di Jakarta menandai kemajuan positif dalam genre aksi Indonesia. Meskipun beberapa sequence aksinya sepertinya terinspirasi dari film laga lainnya, biarpun gitu, film ini tetap mampu memberikan pengalaman menonton yang memuaskan. Maka skor dariku 8 dari 10. Film ini layak mendapat jutaan penonton. Well, selamat menonton dan terus dukung para sineas film Indonesia dengan menonton filmnya secara legal. Kalau kalian dengar sesuatu, suara burung atau apapun itu, aku nggak lagi di dalam rumah, aku lagi di luar. Ya, di sawah lah. Oke lah guys, segitu aja. Makasih yang udah pada support Movel dengan subscribe. Kalian udah bikin aku semangat ngonten. Dan kalau review ini ada manfaatnya, bolehlah di like dan share. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye.